Ya, insya Allah ya, kami menghadirkan metode bahasa Arab Baki. Ya, ini untuk memberikan sumbangsi, ya, dan mudah-mudahan juga menjadi salah satu di antara solusi ketika orang susah dan sulit mempelajari bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sungguh sangat disayangkan jika umat Islam sendiri kurang bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab ini. Ya, mudah-mudahan setelah hari ini kita jadi berubah, ingin bersemangat belajar bahasa Arab. Amin. Insyaallah ya. Nah, timbul pertanyaan, belajar bahasa Arab ini susah atau mudah? Nah, sudah semangat, sudah tinggi tadi. Wah, hari ini, besok langsung mau belajar bahasa Arab. Contoh ya. Tapi tiba susah atau mudah nih belajar bahasa Arab? Aduh, takutnya susah. Jadi melembung deh. Ya, insya Allah ya, kami menghadirkan metode bahasa Arab Baki. Ya, ini untuk memberikan sumbangsi, ya, dan mudah-mudahan juga menjadi salah satu di antara solusi ketika orang susah dan sulit mempelajari bahasa Arab. Ya. Ibu tahu sulit? Ya, bukan disusul kulit, bukan. Sulit, susah. Ya. Ada anak murid itu bertanya sama gurunya, sama ustadznya. Ustadz, saya mau belajar bahasa Arab, perlu berapa tahun saya bisa sampai mahir bahasa Arab? Gurunya menjawab, kamu mau belajar bahasa Arab, saya aja 15 tahun gak bisa-bisa. Terjadi itu. Kira-kira ibu-ibu kalau digitukan, bapak-bapak digitukan, motivasinya naik atau turun? Waduh. Wih, guru saya saja 15 tahun nggak bisa-bisa, apalagi saya. Ya, nah, insya Allah Baki ya, hadir untuk menjawab kegundah gulanan itu. Ya, dengan hadirnya metode Baki, ini mudah-mudahan ya ibu-ibu bapak bisa belajar dengan enjoy, ya, mudah, cepat, sistematis, ya, tanpa ada tekanan-tekanan. Gimana ya, susah, nggak bisa, nggak. Kita mengalir saja. Karena kita belajar nanti dari dasar, Bu. Ya, nanti belajar sama Ibu Yuli itu dari dasar. Ya, dari mulai membaca, menulis, bagaimana cara menulis huruf hijaiyah, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara mengeja huruf-huruf dalam Al-Qur'an dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah. Dan tidak disyaratkan untuk bisa baca Al-Qur'an dulu. Sedangkan kalau kita lihat, kalau ingin belajar bahasa Arab ya di tempat lain barangkali disyaratkan bisa baca Al-Quran. Di Baki tidak. Jadi kalau saya belum bisa baca Quran, gimana mau belajar Baki? Boleh, silakan. Karena memang dari dasar, dari nol, dari alif dulu, ba, ta. Nanti ada nasyidnya seperti tadi Ustaz Qasim, ya. Kemudian nanti mengeja huruf hijaiyah dengan nasyidnya juga ada a i u u, a i u u. Pokoknya enakan lah, boleh. Insyaallah ya. Insyaallah siap ya untuk ikut? Insyaallah. Jadi insyaallah Baki mudah-mudahan hadir sebagai solusi ketika umumnya umumnya orang belajar bahasa Arab, ketika satu kali pertemuan itu sudah dihadirkan ilmu sharaf, ilmu nahu, diterangkan ciri-ciri isim, diterangkan ciri-ciri fi'il. Gitu. Maka umumnya, walaupun tidak semua tentu, umumnya ketika orang belajar baru satu kali pertemuan sudah langsung muntaber. Ya. Itu ya, muntaber ya, mundur tanpa berita maksudnya, Bu. Ya. Bukan muntah merah, bukan. Mundur tanpa berita. Besoknya sudah menghilang. Ibu itu kemananya? Satu baru pertemuan kali pertama sudah ini ciri-ciri isim, ini tasrifnya, fa'alaya, fi'lu, fa'al, dihafal ya. Wah. Langsung muntaber, Bu. Ya. Nah, di Baki insyaallah tidak ada istilah seperti itu. Ya, semua insyaallah bisa mengikuti. Bahkan ada peserta saya itu umur 73 tahun. Ya.
Alhamdulillah. Bukan masalah Bu, alhamdulillah. Beliau mengikuti dari level 1, sekarang sudah level 3, level 4, level akhir. Sudah biasa kalau mengarang dalam bahasa Arab 3 halaman. Ya. Dalam bahasa Arab Bu, saya bahasa Sunda. Aman. Dalam bahasa Arab 3 halaman sudah bisa. Itu umur 73 tahun. Nah, gitu. Dan insya Allah saya yakin semua juga mampu dan bisa. Keunggulan metode baki yang nanti barangkali ibu-ibu dan bapak-bapak akan pelajari. Yang pertama adalah praktis, sederhana, mudah dipahami, namun sangat komprehensif, sehingga dengan metode ini membaca kitab dan menguasai bahasa Arab cukup dalam waktu yang singkat. Ya, jangan sampai kita mendengar 15 tahun tidak bisa-bisa. Ya, begitu. Ya, kemudian memprioritaskan praktek dari sebuah teori kaidah yang didesain dalam bentuk rumusan redaksi kalimat dalam bahasa Arab fusha, ya, yang tinggi gitu sesuai dengan kaidah, dengan pendekatan grafik, tabel dan skema. Ini nanti ada level 1, level 2, 3 dan seterusnya. Jadi yang sekarang masih level 1. Gitu. Ya, dan insyaallah secara umum baki ini kalau boleh dibilang 40% itu teori, 60% itu praktek. Gitu. Nanti ibu-ibu harus baca, harus tulis, nggak apa-apa, enak gitu. Jadi nanti kemampuannya naik. Ya, jadi belajar baki itu, intensif baki, bukan belajar atau mendengar ceramah bahasa Arab, bukan Bu. Ya, kalau kita mendengar ceramah cukup dipahami. Ya, oh sudah paham, kayak saya begini. Oh ya sudah paham. Tapi kemahiran tidak naik. Ya, ibu kemahiran berbahasa tidak naik. Nah, tapi kalau intensif, ya baki, pelatihan baki itu ibu-ibu dilatih. Coba ibu ucapkan kembali. Coba ibu tuliskan kembali. Baca yang benar, tulis yang benar, sesuai dengan kaidah. Nanti lama-lama naik itu kemahiran. Ya. Itu yang namanya pelatihan. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk aktif mempraktekkan dan mengembangkan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, dilatih, aktif. Ya. Jadi insya Allah di baki nanti pesertanya tidak ada yang nundutan. Sudah yang ngantuk di kelas, ya. Karena nanti seorang coba Bu baca, ya, Bapak baca bergiliran gitu. Terus ngantuk Bu, oke kita ngasih dulu, ya, pusat kursi. Ngantuk Bu bagi permen. Jadi insya Allah tidak ada yang mengantuk lah, insya Allah ya, di baki, insya Allah. Kosakata yang diambil dalam praktek kebahasaannya semua diambil dari data-data Al-Quran. Ya, karena data-data kosakata yang kita latih untuk dibaca, latih untuk ditulis, kemudian diartikan, diterjemahkan, itu semua diambil dari kata-kata Al-Quran. Ya, kita gunakan aplikasi Kisof, ya, ada Kisof. Nah, yang terakhir adalah terbiasa cara mandiri dalam membaca, menerjemah, memahami, mengarang, mengirab, bercakap-cakap, sehingga secara alami akan terbentuk zauq Arabiyah, ya, rasa menjiwai bahasa Arab dengan baik. Lama kelamaan Bu ya, seperti kita belajar bahasa itu seperti itu. Awalnya kita mendengar gitu ya. Mendengar dulu atau kita belajar membaca dulu? Mendengar dulu, ya. Jadi pastikan kuping kita yang pertama ini harus sehat dulu. Ya. Kalau ada masalah dengan telinga, maka nanti masalah dengan bicara. Ya, makanya orang-orang yang buta tunarungu itu dia tunawicara. Nggak bisa ngomong karena tidak ada input. Gitu. Dan Al-Quran menyebutkan pendengaran terlebih dahulu sebelum penglihatan. Itu luar biasa, ya. Jadi dengan metode baki ini insyaallah ibu-ibu akan dilatih. Pertama mengucapkan. Ucapan fokus mata. Jadi mulut bekerja Bu, ya. A, alif, ba, ta, keluar. Kemudian fokus mata ke tulisan teks, bekerja mata. Kemudian ibu kan mengucapkan, didengar oleh telinga. Bekerja ini semua. Mulut, mata, telinga bekerja. Terakhir, coba ibu tuliskan kembali. Tangan juga bekerja. Itu jadi metode yang digunakan nanti dalam baki ini semua bergerak. Setelah mulut, mata, telinga, tangan juga nanti menulis. Gitu. Kalau disuruh menulis lagi, harusnya gembira Bu ya. Senang, nanti tulisannya bagus, rapi. Gitu. Ya, karena nggak ada satupun metode yang bisa memberikan bagaimana cara cepat menulis dengan baik, rapi dan bagus. Ya, tidak ada satupun metode kecuali hanya ditulis. Tidak bisa dihafal. Saya tulisannya baik dihafal, nggak bisa. Harus
Menulis. Dan menulisnya di buku tulis menggunakan pulpen, tidak menggunakan HP. Nanti curugnya yang bagus, Bu. Tidak begini-begini. Ya, itu ya menulis. Ya. Karena penelitian itu ya, berdasarkan penelitian, ketika orang mau menulis itu pertama melatih kesabaran, membentuk karakter. Ya, menulis itu membentuk karakter, dan karakter seseorang bisa dilihat dari tulisannya. Ya, ya ada ilmunya itu, ya namanya grafologi. Jadi kalau kita baca tulisannya, oh ini mah orangnya begini. Nah, itu kelihatan dari tulisannya, ada ilmunya. Tapi yang menarik satu ya, ilmu grafologi tidak bisa dipraktekkan dalam tulisan bahasa Arab. Luar biasa. Nah, belum ada grafologi Arab, belum ada. Nah, kalau Latin sudah ada, tapi grafologi Arab belum ada. Nah, dan berdasarkan penelitian juga ya, ketika orang selalu menulis, suka menulis, apalagi menulis ayat-ayat Quran gitu ya, bukan hanya dibaca tapi tulis, ini mempengaruhi psikologis, rohiyah, gitu, kesabaran, menulis dengan rapi, dengan bagus, ya, luar biasa. Bagaimana Toha Usman Toha yang menulis mushaf Usmani, nah, namanya juga Syekh Usman Toha. Beliau mengatakan, ketika saya menulis Al-Quran, selalu saya menangis, saya gembira. Itu hanya menuliskan saja. Itu luar biasa. Ya, saya merupakan karunia terbesar bagi saya bisa menulis Al-Quran. Itu luar biasa. Ya, jadi penting menulis ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, Al-Quran itu sudah berbicara tentang kalam, pena. Pentingnya kita menulis, dan akan ada sampai hari kiamat. Itu, insyaallah. Baik, itu saja barangkali karena waktunya sudah 4.